Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Ibu harap kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Perkenalkan, nama Ibu Hanani Tias dari Program Studi Pendidikan Fisika Universitas Jember. Di sini Ibu akan menemani pembelajaran kalian dalam beberapa menit ke depan. Sebelum pembelajaran ini dimulai, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa dapat diakhiri. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kinematika gerak lurus. Sebelum materi kinematika gerak lurus, kalian sudah mempelajari tentang vektor. Kalian sudah mengetahui nih tentang komponen sumbu X dan juga sumbu Y, dan kalian juga bisa mencari resultan dan lain sebagainya. Oke, sekarang kita akan mempelajari tentang kinematika gerak lurus. Sebelum kalian belajar tentang GLB, GLBB, GVA, dan juga GVB, kalian harus mengetahui tentang jarak, perpindahan, kelajuan, kecepatan, dan juga percepatan. Kinematika gerak lurus. Apa sih yang dimaksud dengan kinematika? Kinematika merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang gerak tanpa memperdulikan penyebab gerakannya. Suatu benda dikatakan bergerak apabila benda tersebut mengalami perubahan posisi terhadap titik acuan tertentu. Jarak merupakan panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda selama benda tersebut bergerak. Jarak biasanya kita sebut dengan lintasan total, dan jarak merupakan contoh dari besaran skalar. Selanjutnya yaitu perpindahan. Perpindahan merupakan perubahan kedudukan atau posisi suatu benda yang ditinjau dari keadaan awal dan akhirnya saja. Perpindahan merupakan contoh dari besaran vektor. Agar kalian lebih memahami apa itu yang dimaksud dengan jarak dan juga perpindahan, maka simaklah contoh soal berikut ini. Pak Andi sedang berjalan ke arah utara sejauh 4 meter, kemudian berbelok ke arah timur sejauh 3 meter. Hitunglah jarak dan perpindahannya. Baiklah, pertama-tama kita harus menuliskan diketahuinya dulu. Jadi pertama diketahui Pak Andi berjalan ke arah utara sejauh 4 meter. Kita simbolkan dengan A. A sama dengan 4 meter. Kemudian berbelok ke arah timur sejauh 3 meter. Kita simbolkan dengan B. B sama dengan 3 meter. Jadi jarak dan perpindahan yang ditempuh Pak Andi adalah, yang pertama kita mencari jarak. Ingat, jarak merupakan lintasan total. Jadi S sama dengan A ditambah B sama dengan 4 ditambah 3 sama dengan 7 meter. Kemudian kita mencari perpindahan. Karena perpindahan merupakan titik awal dan akhirnya saja, maka kita gambar terlebih dahulu. Akan membentuk sebuah gambar seperti berikut. Dari gambar tersebut, kita bisa mengetahui panjang lintasannya dengan menggunakan rumus Pitagoras. Masih ingat kan rumus Pitagoras? C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Jadi tinggal dimasukkan saja. C kuadrat sama dengan A-nya tadi 4 meter dan B-nya 3 meter. Jadi delta S sama dengan akar 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat sama dengan akar 16 ditambah 9 sama dengan akar 25 sama dengan 5 meter. Jadi jaraknya yaitu 7 meter dan besar perpindahannya yaitu 5 meter. Selanjutnya yaitu kelajuan. Kelajuan merupakan perbandingan antara panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda terhadap waktu yang diperlukan. Kelajuan disimbolkan dengan V. V sama dengan S per T, di mana S merupakan jarak dan T merupakan waktu yang diperlukan. Sedangkan satuan dari kelajuan yaitu meter per second. Selanjutnya yaitu kecepatan. Kecepatan merupakan perbandingan antara perpindahan terhadap waktu yang diperlukan. Simbol dari kecepatan yaitu V. V sama dengan delta S per T, sedangkan satuannya yaitu meter per second. Agar kalian dapat memahami tentang kelajuan dan juga kecepatan,
Simak contoh soal berikut ini. Sebuah benda melaju lurus ke arah kanan sejauh 20 meter dengan waktu 3 detik. Kemudian membalik arah ke arah kiri sejauh 10 meter dalam waktu 2 detik. Tentukanlah kecepatan rata-rata dan kelajuan rata-ratanya. Untuk menyelesaikan soal tersebut, kita harus menggambarkannya terlebih dahulu. Sebuah benda bergerak ke arah kanan sejauh 20 meter selama 3 detik. Jadi, bergerak ke arah kanan sejauh 20 meter selama 3 detik. Jadi, dari lintasan A ke B bersama dengan 20 meter selama 3 detik. Kemudian, berbalik arah atau berbelok ke arah kiri sejauh 10 meter dalam waktu 2 detik. Jadi, B ke C sama dengan 10 meter dalam waktu 2 detik. Tentukanlah kecepatan rata-rata dan juga kelajuan rata-ratanya. Yang pertama yang kita cari yaitu kecepatan rata-ratanya. Ingat, kecepatan rata-rata sama dengan delta S dibagi T. Ya, delta S merupakan perpindahan. Jadi yang dilihat adalah posisi akhir dan awalnya saja. Jadi delta S sama dengan lintasan AB dikurangi lintasan BC sama dengan 20 dikurangi 10 meter sama dengan 10 meter. Sedangkan waktu yang diperlukan yaitu 3 detik ditambah 2 detik sama dengan 5 detik. Jadi kecepatan rata-ratanya yaitu delta S per T sama dengan 10 dibagi 5 sama dengan 2 meter per second. Sedangkan kelajuan rata-ratanya yaitu S per T, di mana S merupakan jarak atau lintasan total. Jadi S sama dengan AB ditambah BC sama dengan 20 meter ditambah 10 meter sama dengan 30 meter. Sedangkan waktu yang diperlukan yaitu 5 detik. Jadi kelajuan rata-rata sama dengan S per T sama dengan 30 dibagi dengan 5 sama dengan 6 meter per second. Oke, selanjutnya yaitu percepatan. Percepatan merupakan perubahan kecepatan persatuan waktu. Percepatan biasanya kita simbolkan dengan huruf A. A sama dengan delta V per delta T, di mana untuk mencari delta V sama dengan V2 dikurangi V1, di mana V2 merupakan kecepatan akhir dan V1 merupakan kecepatan awal. Dan untuk mencari delta T, yaitu T2 dikurangi T1, di mana T2 merupakan waktu akhir dan T1 merupakan waktu awalnya. Dan satuan dari percepatan yaitu meter per second kuadrat. Agar kalian lebih memahami tentang percepatan, maka simaklah contoh soal berikut ini. Sebuah balok dilepaskan dalam keadaan diam pada bidang miring. Dalam waktu 5 detik, kecepatan balok tersebut menjadi 4 meter per second. Maka tentukanlah percepatan rata-ratanya. Baiklah, pertama-tama kita harus menuliskan diketahui terlebih dahulu. Delta V sama dengan V2 dikurangi V1 sama dengan 4 dikurangi 0 sama dengan 4 meter per second. Kemudian T2 sama dengan 5 detik dan T1 sama dengan 0. Jadi delta T sama dengan T2 dikurangi T1 sama dengan 5 second. Jadi percepatan rata-ratanya sama dengan delta V dibagi delta T sama dengan 4 dibagi 5 sama dengan 0,8 meter per second kuadrat. Untuk mengetahui tingkat kepemahaman kalian, maka kerjakanlah soal berikut ini. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah bisa menjawab soal tersebut? Jika kalian sudah bisa menjawab soal tersebut, maka kalian telah memahami materi pada pertemuan kali ini. Jadi, yang harus kalian ingat yaitu jarak merupakan lintasan total.
dan satuannya yaitu meter. Sedangkan perpindahan hanya dilihat dari posisi akhir dan awalnya saja. Satuannya yaitu meter. Sedangkan kelajuan yaitu V sama dengan S per T. Satuannya yaitu meter per second. Sedangkan kecepatan yaitu delta S per T. Satuannya yaitu meter per second juga. Sedangkan percepatan yaitu A sama dengan delta V dibagi delta T. Satuannya yaitu meter per second kuadrat. Ingat-ingat ya. Baiklah, Ibu rasa untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Apabila ada salah kata, Ibu minta maaf. Akhiru kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya dan jangan lupa tetap jaga kesehatan.